Pemirsa, kita bersua kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat. Tamu kita malam ini adalah Antasari Ashar, Ketua KPK. Mengapa dia berani menjadi Ketua KPK? Adakah KPK sapu yang lebih bersih dan mampu menyapu lebih bersih? Semua persoalan itu akan kita tanyakan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi apa yang bikin Anda berani jadi Ketua KPK? Ya, masalah menjadi ketua KPK bukan masalah berani tidak berani. Yang lebih ke depan adalah masalah berkomitmen atau tidak untuk memberantas korupsi. Masalah kita bicara berani tidak berani, saya kira kalau hanya itu modalnya, kita nanti bisa cenderung tidak profesional. Tidakkah Hanya orang mengejar popularitas, hanya ini jadi bukan persoalan keberanian, bukan masalah keberanian. Persoalan komitmen dan konsisten. komitmen dan konsisten. Apa Ya. yang bikin orang menjadi tidak konsisten dalam hal pemberantasan korupsi ini? Ya, bisa saja satu perundang-undangan sudah cukup, hukum acaranya sudah ada, fakta hukum sudah ada, alat bukti cukup. Kadangkala mungkin karena sesuatu yang mempengaruhi penegak hukum itu sendiri sehingga itu tidak berlanjut. Itu pertama. Kedua mungkin sistem. Nah, sistem yang ada itu membuat mereka tidak leluasa untuk itu. Nah, tapi itu semua kembali kepada penegak hukumnya. Kan ada cerita dulu Pak Saud bahwa saya tidak perlu peraturan perundangan yang baik. Peraturan perundangan yang jelek pun, tapi kalau saya punya 2-3 penegak hukum yang baik, saya sanggup untuk berantas korupsi. Kan dulu ada cerita seperti itu. Jadi artinya orangnya, penegak hukumnya yang diutamakan harus baik. Harus punya komitmen dan konsisten untuk itu. Komitmen dan konsisten. Ada orang bilang, KPK itu di bawah itu bisa dikasih uang itu. Iya. Kalau masalah anggapan sampai hari ini, lebih dari itu juga ada yang kami terima. Ada KPK, mengaku KPK bergentayangan di mana-mana, menghubungi pejabat tertentu, minta sesuatu. Tadi sore pun saya menerima satu lembaran yang mengaku diketahui oleh Ketua KPK, nama Antasari, tapi tanda tangannya adalah tanda tangan Ketua KPK yang lama. Cara-cara yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan KPK itu banyak sekali. Sudah hampir 15 kita laporkan kepada kepolisian. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu wajar. Karena ketika kita mulai memberantas korupsi, pada saat yang sama kita akan menerima perlawanan. Perlawanan bermacam-macam. Bisa melakukan secara formal, melakukan gugatan pengadilan, para peradilan. Bisa dengan cara-cara lain, pelemahan sikap, antara lain seperti itu. Nah, saya katakan seperti ini bukan berarti saya terlalu membela lembaga KPK yang seperti bahwa tidak pernah terjadi itu. Tetapi sampai hari ini selama saya memimpin KPK saya belum temukan itu. Dan apakah kalau saya temukan bagaimana sikap saya? Oh, kita akan tetap tegas, Pak. Karena undang-undang mengatakan jika pimpinan atau jajaran KPK yang lain melakukan pelanggaran hukum, maka hukumnya harus lebih berat daripada masyarakat yang lain. Apa yang bikin orang KPK kuat dari godaan? Begini Pak Saud, ini tidak nutup bukan hanya masalah pimpinan dan jajaran, tapi sistem yang sudah dibangun di KPK adalah bahwa sekalipun dia berasal dari penyidik kepolisian, dia penuntut umum berasal dari Kejaksaan Agung, dia auditor berasal dari BPKP, undang-undangan mengatakan bahwa harus ada unsur penuntut umum dan penyidik. Maka kita rekrut dari lembaga-lembaga yang saya katakan tadi. Proses yang kita lakukan adalah kita minta bantuan lembaga itu tenaga. Tapi ada sedikit perbedaan bahwa tidak automatically mereka yang kita minta itu dikirim terus kita terima. Ada satu proses yang harus dilakukan adalah seleksi melalui lembaga independen yang
persyaratan yang sudah kita tetapkan. Nah, hasil lembaga independen itulah kemudian kita lakukan fit and proper depan pimpinan, baru yang bersangkutan bisa bekerja. Artinya apa? Artinya yang utama kita utamakan di situlah masalah integritas. Apakah gaji KPK yang disebut-sebut besar itu yang bikin jadi benteng? Saya kira tidak selamanya. Saya tidak selamanya. Gaji KPK ada sebagian pihak mengatakan, termasuk Pak Saur mengatakan bahwa besar. Itu saya pikir relatif ya. Seperti saya sendiri kan gaji 62 juta. Tapi saya harus membayar pajak progresif 35% dari gaji saya itu. Nah, dari sisanya itulah kemudian untuk keperluan kendaraan dinas, karena kami tidak disediakan oleh negara, Jadi tidak dapat kendaraan tidak dinas. ada, kami harus maintain rumah yang kami tinggal, uang telepon, listrik, segala macam, karena kami tidak disediakan rumah oleh negara, dan kami juga harus beli bensin, servis mobil sendiri, karena kami tidak siapkan uang servis, uang bensin, jadi semuanya di situ. Jadi saya pikir akhirnya bahwa tidak selamanya benar kalau dikatakan besar, relatif lah. Kalau orang KPK mau tangkap orang, Ya. dia boleh nggak dikasih pakai dong mobil orang Oh lain? tidak boleh, karena begini Pak, pada prinsipnya bahwa independensi itu tidak saja masalah tentang tugas, juga sikap kita juga harus seperti itu. Kita tidak ingin mencoba untuk dipengaruhi. Jadi kalau diundang Pemda disediakan mobil, Gratifikasi jadi tidak boleh pakai itu mobil. tidak boleh, karena kita sudah siapkan uang untuk sewa mobil, dan untuk itulah maka kita ingin semua pejabat penyelenggara negara. Saya tahu persis, setiap berangkat ke daerah atau ke luar negeri sekalipun, mereka sudah dibekali uang seperti saya sampaikan tadi. Maka KPK menghimbau dan menyatakan dengan tegas untuk daerah tidak melayani pejabat pusat ke daerah dengan pelayanan-pelayanan yang artinya double. Biasanya kan Tidak bingung caranya menolak, sehingga akhirnya diambil. Saya kira tidak harus bingung, tegas-tegas saja. Saya katakan komitmen tadi. Kita masih bagian bicara tentang komitmen dan konsisten. Kalau konsisten kita ingin bersih, good governance katanya, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, partisipasi. Harus berani kita katakan tidak, saya sudah bawa uang dari Jakarta. Sekarang Sehingga apa? Akhirnya kita tidak mudah untuk dipengaruhi. Kita tidak ada rasa balas budi karena kita dibiayai. Jadi kita bisa bicara apa adanya, kita bisa bicara transparan dalam rangka. Tapi katanya Aqua pun ya minum tidak boleh dibayarin. Betul itu? Tidak boleh kita dibayari, prinsip. Tidak boleh kita membebani orang lain, itu prinsip. Karena kita sudah sediakan dana. Di luar negeri pun seperti itu. Baik. Kita mobil sewa. Baik, kita akan lanjutkan Ya. dengan satu topik apa yang sudah dicapai oleh KPK. Berapa banyak uang negara telah berhasil diselamatkan. Jadi ketua KPK juga orang-orang KPK tidak boleh dijemput. Tidak boleh. Jadi menteri boleh nggak? Inilah pada kesempatan yang baik ini, sebagai lembaga pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan. Pada kesempatan saya ingin menyampaikan suatu himbauan moral bahwa kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemda dan kita menggunakan tiket pesawat disediakan Pemda, itu masuk kategori gratifikasi, harus dilaporkan. Dari laporan itu akan kita nilai salah atau tidak. Nah ini yang kami himbau, begitu juga ke luar negeri. Menteri datang ke satu daerah misalnya entah ke Surabaya atau ke Bandung, ya hotel bayar sendirilah. Kan ada uang sudah disiapkan untuk itu. Tiket bayar sendiri, Iya. hotel bayar sendiri. Tidak hanya menteri, seluruh jajaran eselon 1, eselon 2, berteman, tidak bayar sendiri. Karena kalau tidak itu masuk gratifikasi. Kalau presiden, Sudah bawa uang tiket dari Jakarta, uang tiket dan uang hotel dari Jakarta. Hotel disiapkan orang daerah.
Pertanyaan saya, kemana uang hotel dan uang tiket? Tidakkah dia dibayar dari pusat? Tidak digunakan kan? Berarti ini korup dong. Jadi itu termasuk korup. Ruang lingkup korup. Ini yang kita perbaiki ke depan. Akan kita perbaiki ke depan, sistem supaya tidak ada lagi, supaya kita ada penghematan, efisiensi, sehingga masyarakat bisa manfaatkan itu. Daripada membiayai eselon 1, eselon 2 hotel, lebih baik membiayai masyarakat yang masih belum punya rumah yang layak. Mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Berapa besar uang negara yang telah diselamatkan oleh KPK? Untuk uang negara yang diselamatkan, saya bisa gambarkan beberapa item. Pertama dari perkara yang inkrah itu kurang lebih 400 sampai 500-an miliar, dan juga kami menyelamatkan dari upaya aset negara yang kita selamatkan kenilai dengan uang itu sebesar 190 miliar, dan juga kita sedang mendorong untuk pengembalian jasa-jasa giro akibat penempatan dana APBD pada bank daerah yang semula diterima oleh pejabat publik, kami minta untuk dikembalikan. Ini juga sedang kita dorong, jumlahnya kurang lebih 100 miliar lebih, dan juga ada pengalihan rekening migas yang sekarang ditempatkan pada rekening kontraktor kepada rekening negara. Artinya apa yang saya sampaikan, kalau kita bicara penyelamatan uang negara, tidak semata-mata dari langkah penindakan. Langkah pencegahan, seperti saya katakan tadi, aset, jasa giro, rekening migas, itu upaya pencegahan yang jumlahnya sangat signifikan sampai triliunan. Sampai triliunan. Ya, jadi keseluruhan untuk 2008 itu sebenarnya kita berhasil menyelamatkan dari sisi penindakan kurang lebih 500, dari pencegahan kurang lebih 500 miliar ya? Ya, lebih 300-an miliar. Ya. Ini ada data ini kalau kita lihat, Iya. ya ini ada yang dilakukan oleh polisi, nilainya sampai 859 miliar. Kejaksaan itu US dollarnya ada 18 juta, juga ini 4.900 miliar. Ya, besar sekali. Dan ini di sini masih angkanya 476 miliar KPK. Bagaimana Anda melihat data ini? Kalau kami lihat sumbernya dari Kejaksaan Agung, ya mungkin masih bisa kita lengkapi. Ini mungkin data pada sampai bulan sekian, belum data final. Gitu. Ya, sampai November 2008. Iya. Sedangkan itu kami sampai dengan Desember. Sekarang KPK dapat tugas ya dari Menteri Keuangan. Itu soal rekening liar. Betul. Kenapa sih orang punya rekening itu? Sebetulnya kalau hasil kajian sementara kita terhadap rekening ini persoalannya kan sudah cukup lama, Pak Saur. Ya. Udah ada kurang lebih 3-4 bulan yang lalu, ya sejak juga ribut suatu lembaga masalah biaya perkara kan, dan lain-lain. Dari kategori yang kita lihat bahas itu adalah bahwa ada rekening yang dibuka memang maksud untuk benar, kegiatan benar, seperti misalnya penyidik menerima pengembalian uang akibat korup, atau penyidik menyita uang. Tentunya ini kan tidak mungkin disimpan oleh penyidik, tidak boleh. Nah kita taruh ini di bank, kita harus buka rekening, menitipkan bank ini di bank. Nah itu rekening juga kan, ya kan. Nah ada yang rekening dibuka untuk menampung kegiatan-kegiatan yang seharusnya masuk kas negara, tapi ditampung di situ. Itu nanti di cover seolah-olah untuk biaya operasional dan dana kemasyarakatan dan lain-lain lah covernya itu kan. Ada juga emang rekening itu dibuka gitu, untuk menampung ya uang-uang terima kasih lah. Dan ada juga rekening dibuka hanya untuk ya masuk terus ambil lagi, masuk untuk menampung masuknya uang-uang yang tidak benar. Ini banyak kategorinya. Nah, tapi sementara ini saya katakan tim yang sudah saya bentuk untuk menelusuri itu adalah pada rekening yang sudah ditutup
tapi kita tidak tahu kemana uangnya. Sudah ditutup tapi tidak tahu kemana Tidak tahu uangnya. kemana. Berapa besar itu? Nah, misalnya sumber dana itu dari mana, siapa yang buka rekening, kepentingan apa rekening itu, tentu kan di bank ada spesimennya. Ya. Terus uangnya kemana? Nah, ini cukup besar, hampir 500 miliar yang seperti ini. Setengah triliun. Setengah triliun yang seperti ini. Sementara ini data yang dari Menteri Keuangan datang kepada kita. Karena apa? Yang lain juga dulu ada tapi sudah tertibkan. Tapi disampaikan pada saya ini, pada KPK, ini nampaknya tidak peduli dengan kegiatan himbauan pemerintah untuk melakukan penertiban. Dan KPK untuk melakukan penelusuran rekening ini tidak semata-mata surat dari Menteri Keuangan. Kalau kemudian kita duga masih ada rekening lain, kita juga bisa menelusuri. Dan masih ada. Saya katakan kemungkinan, karena kan kami punya dasar. Jadi ini yang kita inginkan ya, bahwa jangan ada dusta di antara kita lah. Jujur-jujur saja, ya toh. Memang ada berapa, ada hartanya berapa. Nanti kan kita klarifikasi dari mana ini. Kalau memang sah dan akuntabel ya, artinya pendapat kita tidak masalah. Jadi rekening liar ini sudah tergolong korupsi nggak? Itu tadi saya katakan, ini kan pendataan kita, uang dari mana, yang bukanya atas nama siapa, kepentingan apa, terus uangnya kemudian digunakan untuk apa. Dari pertanyaan ini bisa terjawab nanti. Katakanlah uang ini adalah uang hasil sisa penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Karena kalau kita lakukan efisiensi pengadaan barang dan jasa, itu kalau ada sisa uang, bukan berarti itu milik pribadi pejabat itu. Mesti masuk ke... Harus kembali kas negara. Tapi kadang-kadang ini kan tidak dikembalikan. Nah, kalau uang itu dari situ misalnya masuk ke sini, terus ditampung oleh atas nama pejabat itu, digunakan juga tidak benar, ini sudah jelas, terang benderang ini korupsi. Ada perdebatan mengenai uang perkara di Mahkamah Agung. Iya. Itu apa? Masuk uang negara atau bukan sih? Ini yang sedang kita data, kita teliti, ya toh. Kalau pemikiran saya, Mahkamah Agung lembaga negara, ada uang disimpan atas nama Mahkamah Agung. Saya kira semua kita bisa menjawab kok. Baik, pemirsa, kita nanti akan lanjutkan dengan satu pembicaraan yang penting lagi. Tidakkah banyak orang yang kepingin KPK ini dimandulkan? Ya, mulai banyak yang kepingin KPK ini supaya tidak bergigi. Ada yang usulin supaya hak menyadap dibuang dan seterusnya. Bahkan tipikor. Bagaimana Anda melihat? Saya kira kalau di awal pertanyaan Bang Saur tadi mengatakan banyak, itu mungkin saya beri catatan dulu bahwa kalau hemat kami dari 250 juta penduduk Indonesia, ya boleh dikatakan banyak tadi ya paling 10-20%. Kenapa kami memikirkan hal sekomentar dari 10-20% orang? Sementara yang mengharapkan kita berbuat adalah masih 80% lagi. Kami jalan terus saja. Kalau misalnya masih ada pihak-pihak yang melakukan hal itu dengan segala kekuatan dan kewenangannya, saya kira doa masyarakat, doa rakyat akan menghambat itu semua. Karena apa? Karena kita belum selesai. Masih banyak hal yang harus kita benahi ke depan. Banyak sekali. Kami gerakan kita ini baru awal. Mari kita lihat, ini pelaku atau aktor korupsi. Dari mulai anggota DPR paling banyak, ya, swasta juga ada 83, kalau anggota DPR 178 dari 444. Ya, anggota KPUD juga, gubernur, bupati, bahkan kepala sekolah. Tapi prioritas kayaknya DPR ya, atau bagaimana? Nah, kalau melihat aktor seperti ini, Pak,
Saya tidak ingin terbawa arus pemikiran Pak Saur, mohon maaf Pak Saur, ya. Silakan Pak. Artinya Pak kadang menyebut aktor, ya. Saya tidak ingin memposisikan mereka seperti ini karena dari pemahaman kita melakukan penyidikan korupsi, saya bisa kategorikan ada 3. Pertama, memang ada mereka yang tidak tahu kalau perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Tidak tahu kalau perbuatannya melanggar hukum. Apa contohnya ya? Ya, misalnya ada satu kepala daerah pada waktu kita lakukan penyidikan, di mana dia menempatkan dana di rekening pribadi, ditarik dengan menggunakan cek, dinyatakan apa itu salah Pak? Karena itu kan saya seorang pejabat publik yang menguasai tanggung jawab sebagai kuasa penjawab terhadap anggaran itu. Saya untuk safety-nya, saya gunakan seperti itu aja. Ini padahal dari tata urut undang-undang keuangan daerah maupun keuangan negara itu tidak boleh. Artinya sini bisa kita coba, dia tidak ngerti. Itu yang pertama. Karena apa? Kita bertanya sekarang, bagaimana rekrutmen untuk jadi pejabat publik? Yang seharusnya seorang pejabat publik memahami undang-undang keuangan negara atau keuangan daerah, administrasi negara, memahami tentang birokrasi, dan lain sebagainya. Ini tidak dipenuhi, terpilih. Saya tidak bisa mengatakan. Ya, saya lah yang bilang Pak. Ya. Tetapi apakah itu prosesnya sudah kita lalui? Sehingga tidak ada istilah tidak tahu. Nah yang kedua adalah kita lihat, tahu undang-undang itu, tapi mencari celah. Cari lubang. Cari lubang, kira-kira jadi benar. Melanggar tapi benar. Kalaupun melanggar nanti dibuat payung hukumnya. Misalnya apa itu? Gitu? Misalnya apa? Nah, misalnya katakanlah sekarang kami sedang meribut ke masalah upah pungut. Upah pungut. Ya. Upah pungut ini kan ada di Dispenda, ada di satu departemen yang melakukan pemungutan distribusi, PSD, ADR, dan lain-lain. Nah, itu kadangkala kalau misalnya memungut, tentunya kan ada semacam prestasi untuk yang memungut. Itu wajar saya kira. Tapi kalau prestasi diberikan pada orang yang tidak memungut, Yang dapat DPRD. Misalnya. ataupun tempat lain sampai di Jakarta ini, itu kan tidak profesional saya kira. Nah, ini yang kita mau tertibkan. Dan ini besar ya jumlahnya. Sangat besar. Jangan kemudian hal-hal seperti ini dibuat payungnya kemudian dengan begitu. Ya kan. Ini kita kembali hal yang patut dan pantas. Hukum kan tidak saja masalah kebenaran, tapi juga bermuara pada keadilan. Hukum kan moral. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah yang betul-betul memang ada dalam dirinya muncul suatu hal yang tidak baik, misalnya kerakusan, ketamakan. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau melihat yang tadi saya pikir ada masuklah dari 3 itu, tetapi yang mana kategori ini, yang mana ini. Jadi banyak artinya yang harus kita lihat secara holistik, ya, secara melihat hal ini tidak bisa kita cap wah ini adalah. Tapi apapun ya korupsi is korupsi. Korupsi is korupsi. Harus korupsi. Coba kita lihat modus korupsi. Ya. Ini penyalahgunaan anggaran dana itu mencapai 455 miliar. Markup 407 miliar. Markdown 248. Fiktif 123 miliar. Bagaimana Anda melihat ini semua? Ya, saya kira mungkin ke depan akan bertambah lagi modus-modus ini ya. Akan bertambah lagi. Karena apa? Karena wilayah yang kita lakukan ini kan seperti penyelenggaraan anggaran, dana markup, ini kan masalah pengadaan barang dan jasa, atau kegiatan fiktif seperti saya ceritakan tadi, penggelapan dan jabatan, pemerasan, pungli penyuapan. Nah, kita belum masuk ke masalah wilayah-wilayah seperti masalah pelayanan publik, satu. Belum masuk kita wilayah misalnya anggaran yang dikuasai oleh anggaran masyarakat, yang dikuasai oleh badan usaha milik negara. Saya sangat concern sekali di sini Pak Saur. Banyak sekali satu badan usaha milik negara yang ditugasi untuk menghimpun dana-dana masyarakat. Mulai dari pegawai negeri, buruh, ya kan, dan lain-lain. Nah ini pengelolaannya bagaimana? Dana yang diambil. Saya ingin pada kesempatan yang baik ini Pak. Kalau saya salah, ya salahkanlah saya. Tapi kalau saya bicara dari hati yang paling dalam ini, seluruh pegawai negeri di Indonesia ini sekian juta,
ya kan Pak? Dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Setiap bulan gaji mereka dipotong untuk taperum, Untuk taperum. perumahan, ya kan Pak? Itu jumlahnya kurang lebih sudah 5-6 triliun lebih. 5 sampai 6 triliun kurang Tiap lebih. bulan itu terpotong lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tambah Jadi lagi, uang itu tambah lagi. pasti kan tiap bulan uang itu bertambah. Kebijakan dulu sampai hari ini adalah uang itu adalah guna pegawai negeri jika ingin bangun rumah, pinjam uang muka, pinjam lagi di situ. Uang mereka ya mereka pinjam lagi, kan gitu. Nanti katanya kalau pensiun dikembalikan dengan taperumnya, kebijakan. Nah, itu benar, ya itu kebijakan. Saya tidak menyalahkan. Tapi untuk ke depan dalam rangka save our nation, kenapa tidak kebijakan itu kita ambil yang real saja? Artinya dana kita yang dihimpun oleh taperum pegawai negeri itu bangunkanlah Rumah. sebentuk apartemen sederhana untuk pegawai negeri golongan 1, 2. Kembalikanlah itu kepada yang punya uang. Persis. Ya, karena saya tengarai dana ini justru diinvestasikan di swasta. Ya ini ada masuk ke dalam surat-surat berharga misalnya. Jumlahnya besar sekali. Ya, di deposito, di giro, bahkan jadi masih berbentuk piutang. Aneh ini. Nah ini persoalannya. Apa yang akan dilakukan KPK dengan uang yang besar ini? Uang para pegawai negeri sipil ini. Dari tugas KPK ada 4. Koordinasi supervisi, itu untuk penegak hukum. Melakukan penyelidikan, itu yang kami lakukan. Penangkapan, penahanan, pencegahan, tadi yang kita bicarakan tadi. Ada satu tugas lagi, yaitu monitoring jalannya pemerintahan. Yang kami lakukan adalah, kami kaji kebijakan itu, nanti hasil kajian kami akan serahkan pada pemerintah. Dalam waktu dekat kami sudah meminta waktu Presiden, Ketua DPR dan BPK untuk menyampaikan kinerja kita 2008. Oke, nanti kita pertajam pada segmen berikut apa yang akan dilakukan KPK. Jadi Anda akan bawa ke Presiden. Ya tentunya bersama-sama dengan persoalan yang lain. Karena sesuai dengan pasal 15 huruf C Undang-Undang 30 2002, KPK menyampaikan laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden, Ketua DPR dan BPK. Nah persoalan ini ada di dalam Agenda yang akan disampaikan ya, ke Presiden. Jadi persoalannya itu. Dan Dan ini- secara khusus nanti mungkin ada kesempatan yang baik kami akan sampaikan. Kan masalah kebijakan. Ya dan ini uangnya besar sekali memang. Iya. Bayangkan sampai Desember 2007 saja angkanya 6,4 triliun. Betul. Dana perumahan Betul. pegawai Dan negeri terus sipil tiap ini. bulan itu bertambah sesuai dengan jumlah pegawai negeri, bervariasi dipotong. Golongan sekian potong sekian, golongan sekian potong sekian. Taperum. Ini akuntabilitasnya gimana dong? Ya itu akuntabilitasnya, caranya itu langsung ke pegawai negeri juga. Ini yang sedang kita lihat sekarang ini persoalan. Makanya saya ingin bahwa kami ingin, KPK ingin bahwa kebijakan yang hanya pegawai negeri pinjam itu ya dapatlah kita. Tapi yang paling pokok adalah wujudkan ini betul-betul Sesuai dengan, perumahan pegawai. Jadi bukankah itu dipungut untuk perumahan pegawai negeri? alangkah indahnya kalau kita lihat nanti di Jakarta ada apartemen sederhana, 500 keluarga pegawai negeri. Di Bandung ada, di Sulawesi ada, di mana-mana ada. Dan itu bertahap menambah lagi nanti, nambah lagi. Sesuai dengan jumlah pegawai negeri. Pada akhirnya pegawai negeri kita ada. Itu pegawai negeri. Belum nanti buruh juga seperti itu. Kan ada yang menampung dana buruh. Di mana aspek korupsinya nih? Begini saya katakan tadi, saya tidak bicara semata-mata penindakan, ini pencegahan. Pencegahan. Nah kalau diwujudkan, berhasil kan peluang untuk korupsi kan tidak ada. Nah kalau misal dana itu ada di situ terus, pegawai negeri ada minjam, hati-hati Pak Wiranto kerap. Kecenderungan nanti disalahgunakan. Saya tengarai, ini diinvestasikan di swasta, kan tidak adil. Dan itu tidak adil atau tidak benar? Ya kalau itu saya katakan tadi, menurut Kepres, dana taperum itu bisa
diinvestasikan pada bank pemerintah yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Apakah potensi korupsi Tapi ini kemudian perjalanannya di bank swasta, di swasta diinvestasikan. Mengapa demikian? Nah, ini diberi payung hukumnya. diberi payung hukum dan sepertinya selamat begitu? Ini yang sedang kita teliti, Pak. Ini yang sedang kita teliti. Apakah Saya kelakuan concern terhadap dana-dana masyarakat. dana-dana masyarakat yang dipungut oleh instansi negara? Iya, saya concern. Janganlah masyarakat sudah hidupnya pas-pasan itu kita salah gunakan seperti itu. Dan ini terjadi di semua instansi, di banyak instansi. Pegawai negeri kan ada setiap instansi. Pegawai negeri kan ada. Guru pun ada yang pegawai negeri. Kok pegawai negerinya diam aja selama ini ya? Ya inilah saya menyuarakan ini. Dan Anda juga punya uang di situ toh? Dan saya juga pegawai negeri. Tiap bulan dipotong. Ya. Dan kapasitas saya sebagai ketua KPK, saya ingin bicara ini. Kalau nanti presidennya tidak kasih jawaban, untuk diapain tuh uang? KPK mau bikin apa? Tugas kami pada tahapan menawarkan perubahan itu untuk langkah pencegahan selesai. Dan tidak bisa ditindaklanjuti dengan sebagai sebuah perkara. Sedang saya lakukan Sedang dipelajari. penyelidikan. Oh, malah sudah tingkat itu. Sudah Bukan cuma sedang dipelajari. masuk ke tingkat penyelidikan. Kita sedang melihat ini. Apakah ada manipulasi penggunaannya? Oh, diaudit nggak itu? Sedang, Oh, sedang diaudit. ya. Sedang. Ini saya mungkin satu-satu ini hal yang kita lakukan pendidikan yang sangat transparan kepada publik. Satu-satunya ini. Satu-satunya. Satu-satunya. Kenapa ya? Karena begitu kuat keterpanggilan saya, karena ini masyarakat banyak. Berapa juta pegawai negeri di Indonesia. Dan berapa tahun uangnya diambil ya? Dan Ini tidak itu saya dikembalikan. katakan ini baru pegawai negeri. Bagaimana buruh? Bagaimana para petani? Mungkin juga ada yang kegiatan yang sama. Dan mereka rela mengumpulkan uangnya dengan harapan besar. Disalahgunakan. Nah, kebijakan ini ke depan mari lebih tertib lah. Lebih tertib. Bagus kita untuk mereka menghimpun. Bagus. Untuk gampang pengelolaan baik. Tapi dikelola yang benar lah. Dikembalikan mereka secara layak lah. Kembalikan kepada tujuannya. Ya. Jadi ada yang menilai prestasi KPK melampaui harapan. Apa maknanya itu bagi Anda? Saya kira penilaian itu kan ada pada yang menilai. Ya, kalau kami sendiri sebetulnya bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang ada, hukum acara yang ada, ketentuan yang lain. Saya kira ini maknanya sebetulnya sangat sederhana. Sebetulnya tidak ada selalu yang berlebihan yang kami KPK lakukan. Tidak ada hal yang istimewa yang KPK lakukan sebenarnya. Kalau kita ibaratkan boleh cerita, katakanlah kita sedang berjalan selama ini di padang pasir yang gersang, panas. Minuman habis, bekal makanan habis. Ini kondisi kita penegak hukum pada waktu itu. Datang seseorang menyampaikan 1 gelas air putih. Bukan main rasanya pada waktu itu. Bisa menghilangkan haus, bisa menghilangkan lapar. Hanya 1 gelas air putih. Sangat berharga. Itulah mungkin orang melihat KPK sekarang seperti itu. Tapi ketika di satu pesta besar, ada seorang datang memberikan segelas air putih, mungkin tidak ada harganya air gelas itu. Apa yang ingin saya katakan bahwa, kalau tadi Pak Saur mengatakan bahwa ini adalah harapan, melampaui harapan kerja kita. Sebetulnya kalau saya menilai ya biasa saja. Artinya kami belum banyak yang kami buat. Tapi mungkin kemarin-kemarin tidak melihat apa yang kami lakukan. Sehingga sedikit kami lakukan, sudah seperti air putih 1 gelas tadi. Atau mungkin karena berani tangkap Aulia Pohan kali. Saya kira kami tidak menyebut nama maupun status seseorang untuk melakukan penyidikan. Yang kami utamakan itu adalah alat bukti, ya, dari fakta atau fakta hukum yang ada, alat buktinya cukup, ya kami jalan. Apakah statusnya, mungkin besok Pak Saur, saya nggak ngerti.
Oke. Iya kan? Saya Baik, kira baik. Kita lanjutkan. Iya, apakah masih perlukah KPK? Setelah tayangan berikut ini. Jadi ada yang berpendapat bahwa KPK ini hanyalah sebuah lembaga sementara. Dan suatu hari harus dibubarkan. Gimana Anda melihatnya? Saya kira ini pertanyaan ini tidak beda dengan pertanyaan awal tadi kan masalah KPK. Cuman saya ingin menyorot itu masalah sementara ini Pak Saur. Kalaupun saya sampaikan pendapat mungkin ya boleh dikatakan pendapat pribadi saya lah melihat seorang penegak hukum melihat satu hal yang ditampilkan depan publik ya. Bahwa saya kurang sependapat kalau dikatakan KPK ini lembaga sementara. Karena KPK ini kan dilahirkan dengan undang-undang, bukan dengan perpres, bukan dengan kepres. Undang-undang. Nah, kalaupun dikatakan karena belum maksimalnya lembaga penegak hukum yang lain sehingga perlu di KPK, kemudian disimpulkan KPK sementara, saya kira tidak selamanya benar. Karena apa? Karena kalau kita sifat sementara atau ad hoc, itu adalah untuk mengerjakan sesuatu, selesai sesuatu adalah bubar. Nah sedangkan KPK adalah undang-undang. Yang kita tangani adalah secara khusus adalah korupsi. Pertanyaan saya, kapan korupsi hilang? Apa korupsi hilang kemudian KPK dibubarkan? Kalau jaksa sudah mampu atau jaksa dipercaya seperti KPK, polisi dipercaya seperti KPK. Itu memang salah satu tugas KPK. Fungsi trigger mekanisme mendorong kejaksaan dan kejaksaan terus mampu untuk melaksanakan tugas ke depan dipercaya masyarakat, tugas kita. Tapi itu apakah dengan jawaban itu automatically KPK dibubarkan? Saya kira tidak seperti itu. Kita masih perlu satu lembaga yang menjaga, jangan sampai penurun kemampuan itu. Dan kita perlu satu lembaga untuk melakukan pencegahan secara maksimal. Perbaikan sistem, reformasi birokrasi, masalah public services, pelayanan publik harus kita tertibkan. Tidak ada lagi pungli di jalan, tidak ada lagi pungli di pengurusan kepentingan masyarakat, mulai dari pedesaan sampai pun kota. Perlu kita lembaga itu. Kalau undang-undang tipikor tidak jadi-jadi bagaimana? Kalau masalah undang-undang tipikor, saya kira itu domainnya kan masalah sekarang di lembaga perwakilan legislatif. Ya mereka sedang membahas. Kalau boleh saya memberikan jawaban apa yang ditanyakan Pak Saud sebetulnya. Tidak jadi bagaimana saya kira KPK tetap ada. Tidak otomatis pengalihan tipikor belum dibahas KPK bubar, tidak seperti itu. KPK tetap ada. Ompong. Ya. Tanpa tipikor katanya ompong. Saya kira tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Hanya persoalannya adalah Indonesia adalah salah satu negara yang ikut ratifikasi Konvensi PBB tentang anti korupsi. Satu. Di dalam Komisi Anti Korupsi itu ada percepatan pembahasan korupsi. Dan korupsi merupakan hal yang harus kita utamakan. Nah, juga ada Inpres 5, percepatan penanganan korupsi. Kalau kita ingin konsisten dengan dua hal yang saya katakan tadi, tentunya percepatan pembahasan tipikor adalah jawabannya. Karena kalau perkara yang ditangani oleh KPK, kejaksaan, muaranya ke tipikor, maka dia adalah perhatian khusus untuk korupsi. Dia tidak akan bercampur dengan perkara-perkara lain jika itu dilakukan peradilan umum. Karena apa? Kita khawatir nanti di peradilan umum bercampur dengan hakimnya menangani perdata, menangani pidana umum, menangani korupsi. Sekalipun dalam ketentuan surat edaran Mahkamah Agung mengatakan para korupsi harus didahulukan, tapi kenyataannya masih kadang-kadang belakang di peradilan umum. Tapi kalau ada peradilan tipikor maka kita sudah secara khusus bisa cepat penanganan. Itu makna itu lebih besar saya kira. Perlu percepatan pembahasan peradilan tipikor. Jadi apa yang dilakukan KPK menghadapi adanya yang pihak yang tidak kepingin KPK itu eksis? Kami satu jawaban, tetap sampai hari ini kami konsisten dan komit menunjukkan kinerja yang maksimal. Hanya itu jawaban.
Apa langkah yang akan diambil 2009 ini? Kejutan apa? Betul, kami sudah selesai dengan pembahasan arah kebijakan dan strategi menghadapi 2009. Pertama adalah tetap melanjutkan hal-hal yang belum selesai 2008 dan juga 2009 selain masuk kepada penyelamatan dana APBD dan lain-lain, cegah jangan sampai banyak dikorup di setiap provinsi, dan juga kita akan menyoroti masalah bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri. Wah, itu juga akan masuk wilayah yang mau ditembak. Iya, karena bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang ditangani atau dikerjakan oleh para departemen, dan itu banyak sekali. Kita ingin lihat sejauh mana penanganan ataupun pemanfaatkannya. Itu uang gede itu. Uang besar, Pak. Ini kami ingin lihat. Itu jadi beban sampai ke Karena kalau anak itu cucu. dimanipulasi, dikorupsi, masuk kategori korupsi. Ini akan kami lihat. Jangan sampai ada di suatu tempat, katakanlah kegiatan yang didanai juga APBD, dan juga dikerjakan dengan bantuan luar negeri. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kami akan lihat itu. Ya. Selanjutnya masalah masuk ke dalam lembaga-lembaga dalam rangka yang tadi badan usaha milik negara. Ya. Kalau saya bicara wilayah, jangan semata-mata khusus penindakan, juga ada pencegahan, Pak Saur. Dan juga yang penting lagi adalah langkah kita untuk melakukan pencegahan. Saya sudah siapkan tim koordinasi supervisi, saya sudah akan tim monitoring. Saya ingin KPK menyentuh seluruh provinsi, melihat bagaimana kinerja pelayanan publik yang sudah dilakukan mereka. Langsung ke lapangan. Pelayanan publik Apa seluruh. cukup kemampuan KPK? Orangnya berapa orang sih? Kami sudah, tim sudah kita siapkan untuk itu. Makanya saya katakan mobile mereka bergerak. Jadi tidak serentak satu hari itu seluruh provinsi, tidak. Mereka mobile, bergerak mereka. Mungkin bulan ini masuk wilayah Sumatera, bulan depan wilayah Kalimantan, bulan depan ini. Saya yakin selesai. Melihat hanya yang selektif kita adalah bukan provinsinya, tapi wilayah sentra pelayanan publik yang kita lihat. Banyak betul orang yang mulai ketakutan ini dengan KPK. Enggak takut disantet. Pak Saul, saya sejak kecil menganut agama Islam. Di agama saya mengatakan bahwa kewajiban kita ikhtiar. Rezeki, jodoh, segala macam, maut itu di tangan yang kuasa. Baik. Manusia bukan merencanakan manusia, Tuhan yang merencanakan manusia mau kemana. Baik pemirsa, 1 jam telah berlalu dan kita bersua di pekan depan.